churros gede-gede banget loh. Enak banget ini. Sumpah ini bikin ngiler banget loh. Ini bikinnya gampang banget sih, kecil liwil-liwil. Dicocolin begitu tuh, enak banget. Bikin aja. Lanjut aku siapin aja bahan-bahannya, lelehin coklat, masukin gula, air, margarin, api normal aja lalu aduk-aduk sampai meleleh. Tambahkan tepung terigu dengan sesuai ukuran, aduk-aduk hingga sampai menjadi adonan. Angkat lalu pindahkan tempat lagi. Kocokkan 1 butir telur dan tuang sedikit demi sedikit. Karena kalau ditublok begitu bisa jadi lembek adonannya, well. Nah segini cukup. Nah biar nggak lengket kita oleskan minyak plastiknya. Lalu adonan tuang di sini. Potong ujungnya sedikit. Ini kurang lebar di teflon tuh, jadi pindahin ke kuali wajan. Jadi enak tuh, tinggal pretet-pretetin, potong-potong aja walaupun nggak lurus. Tuh gampang tuh kan bikinnya, tinggal kongsreng-kangsreng aja. Nunggu warnanya sampai golden brown. Tuh kan bentukannya bagus. Nah, aku coklatnya ini keenceran ini, tapi nggak apa-apa lah, kayaknya enak banget ini. Ya udah masukin aja ke mulut mungil. Gampang bikinnya, kalian bisa coba deh di rumah. Dan ini bener-bener enak. Apa itu mochi bagus banget ya? Oh, dicelupin ke coklat lalu ke kacang. Mochinya kayak mozzarella loh. Wow, keren banget, bikin aja. Aku siapin bahan-bahannya, tepung ketan putih dan susu cair. Dan lanjut kita eksekusi, well. Tepung ketan putih 200 gram. Tambahin 1 sendok susu bubuk, garam sedikit dan susu cair tadi. Lalu diaduk-aduk, tambahin margarin. Apinya pakai kecil aja, diaduk-aduk sampai mengental, dikonsreng-kangsreng hingga berbentuk cenil seperti ini, well. Nah setelah itu tarik ulur begini aja. Sampai bener-bener kalis. Tuh kan jadinya melembung kayak gini. Nah aku pakai kacang gawil, kepruk-kepruk aja sampai halus. Dan coklat juga kita lelehin. Lanjut kita bikin cetakan bunder-bunder. Setelah udah bunder kita balurin ke susu denko lah ini ya. Kalau susunya bebas pakai susu apa aja. Nah kita tata rapi dan siap disantap, well. Pertama kita ambil mochinya lalu celupin ke coklat. Nah setelah udah kerendam semua lalu cocolkan ke kacang yang udah dihalusin. Sampai membalur rata begini guys. Jujur ini ngebayangnya udah kelihatan enak banget loh. Langsung aja masukin ke mulut mungil. Ini mulut mungilku kecil banget, dimasukin makanan yang gede tuh jadi kelihatan apa ya. Tapi jujur ini enak banget guys. Lanjut mochi dimandiin lagi ke coklat. Lalu cocolin lagi ke kacang. Masukin lagi ke mulut mungil. Gak muat mulut gua. Enak. Apaan lagi nih ya? Oh nasi dicoklatin. Oh dibikin bubur. Dessert enak gitu bikin. Siap-siapin bahannya. Aku pakai beras ketan, well. Ini beras ketan udah dicuci, masukin aja ke magicom. Coklat juga kita potek-potekin aja. Tapi magicom ini lengket banget sih Dan aku ganti magicom yang lain. Dan jadilah nasi coklat, well. Masukin ke blender dan di blender guys. Ngebul. Wih kebakaran blender gua. Pusing. Daripada pusing, aku mau makan burger Deli & Co aja. Nah, aku mau makan burger cheese dan burger chicken. Ini tinggal dirobek bagian atas sedikit. Ini mudah banget, cukup di microwave aja, well. Sebentar, cuma 30 detik aja. Bisa dimakan lezat dan bergizi ini. Sausnya sampai lumer-lumer begini tuh, well. Rasanya tuh juicy banget, sausnya melimpah. Simple dan praktis. Pokoknya mirip burger yang rame di Thailand. Cuma 30 detik bisa makan burger seenak ini, well. Mending kalian beli nyetok di rumah aja, well. Kalian bisa beli burger Deli & Co di Family Mart, Lawson dan Aeon terdekat. Lanjut ke nasi coklatnya. Ini tuh malah jadi beda loh. Ya udah taruh di mangkok aja, taburin coklat bubuk. Coba icip-icip aja kayak gini. Tambahin whipped cream yang udah saya bikin. Ini mantep banget ini. Masukin lagi ke mulut mungil, betapa lezatnya. Padahal ini bikinnya asal-asalan aja loh, nggak sama yang kayak video tadi. Tapi enak. Itu donat ya? Kalau mer begitu ya? Oh, donatnya pakai kentang. Bumbunya pakai apaan mulu itu ya? Itu apaan sih ya? Bahannya apaan sih itu? Oh, tepung panir terus digoreng. Enak gitu. Udah aku langsung aja kukus kentangnya. Kentangnya nggak ada yang bagus guys, bopeng semua. Lanjut digodok aja sampai mateng. Setelah udah mateng kita kupas-kupas kulitnya. Lalu dipotong-potong begini aja, well. Lanjut dibejak-bejak. Aku tuh bingung bumbunya apaan tuh dia ya. Yaudah aku pakai soda kue, baking powder, ada bubuk bawang putih bubuk, penyedap rasa, gula, garam, telur dan tepung terigu. Lanjut dibejak-bejak begini aja, well. Ini tuh lengket loh asli. Sisihkan dulu adonan. Aku potong-potong aja mozzarellanya. Cuci tangan aja, aku nggak pakai sarung tangan, lengket. Aku tuh bingung bikin cetakannya gimana ini ya. Itu kan dicetaknya tuh persingkat aja videonya. Jadi aku ngikutinnya susah. Ini salah, itu salah tuh aku bingung, well. Ya udahlah aku sebisa-bisanya aja. Aku dibantu sama anak-anak di rumah. Udah jadinya hasilnya pretat-pretat begitu aja tuh kampret.
Dah tuh kayak gini tuh donatnya. Langsung balur-balurkan aja ke tepung panir. Nah hasilnya tuh kayak gini, walaupun ya jelek kepet banget Minyak udah panas langsung sor donatnya. Apinya padahal sedang aja, tapi gosong tuh hasilnya. Nah yang kedua enggak. Ini kok jelek sih. Ini kok begini banget, ini kurang ajar. Meleleh loh. Dan hasilnya tuh, meleleh enak asli. Apalagi nih lumer lagi. Ini jadi ngiler banget loh. Oh ini tuh yang kemarin ya ubi ungu. Oh iya kayak bikin risol itu. Oh bikinnya gini doang. Udah bikin aja langsung. Tapi aku pakai kentang guys, bukan ubi ungu. Setelah kentang udah diseset-seset kopet-kopet, lalu kentang potong-potong cuci bersih. Potong buah naga, lanjut dicacak-cacak aja begini. Taruh di mangkok lalu dibejak-bejak sampai halus begini aja Tuangkan air panas, aduk-aduk sampai merata. Tuangkan kentangnya, air buah naga disaring dan dituangkan ke kentang. Rendam sebentar dan siap digodok. Tambahkan garam biar ada gurih-gurihnya. Godok sampai matang aja. Sekitar 10 menit aja sih ngerebus kentangnya. Matang lalu diangkat dan disaring. Tuang, sisihkan dan ademkan lalu dibejak-bejak lagi seperti ini aja Karena hasilnya kurang halus jadi diparut-parut pakai saringan seperti ini aja. Nah ini udah hasilnya yakin halus. Tambahkan gula, garam sedikit dan susu kental manis. Aduk-aduk lagi sampai merata. Nah setelah itu kita potongin lagi keju mozzarella quick melt. Lanjut kita cetak-cetak guys. Pertama banyak kulit lumpia. Adonan pipih-pipihkan di tengahnya. Bentangkan keju yang udah dipotong-potong tadi. Lanjut dilipat-lipat begini aja sih, gampang banget bikinnya. Cuman kita lengket-lengketin dengan lem. Terbuat dari tepung terigu yang udah dibasahi aja sih guys. Nah jadi deh bentukannya kayak gini. Setelah semua udah terkumpul lanjut digoreng aja. Sekira lumpianya crispy gitu guys. Cepet sih gorengnya sekira 5 menit doang gitu. Coba kita lihat hasilnya. Nah, melte banget, lumer banget kejunya. Ini sih auto enak ini. Dicip-cip lanjut aja masukin ke mulut mungil. Satu gigitan nempel ke lidah, kayak berasa gitu lezatnya. Ini sih kalian harus wajib bikin sih. Pakai keju oles juga bisa kayaknya. Bener-bener itu apaan itu, kelihatannya enak banget. Oh molor-molor banget. Oh cookies. Pakai dodol ya. Pasti enak banget tuh, bikin aja. Aku siapin dodolnya sama tepung terigunya Cairkan butter, tuang lalu tambahkan gula secukupnya. Aduk-aduk sampai merata, ceplokkan 1 butir telur. Tambahkan vanila biar nggak bau amis. Masukkan tepung terigu sesuai ukuran. Kasih soda kue dan garam sedikit. Aduk dulu sebentar. Masukkan coklat chips. Lanjut diaduk-aduk sampai merata begini Ulenin pakai tangan biar hasilnya kalis. Lalu cetak-cetak. Masukkan dodolnya yang banyak biar mulur-mulur gitu Nah aku cetak dibikin begini aja. Yang dodol coklat tuh 1 dipotong jadi 2. Pastikan rapet jangan sampai bocor. Taruh di box, ditutup, diamkan 30 menit. Nah setelah udah 30 menit kita taruh di kertas minyak itu biar nggak lengket. Nah terus di oven sebentar aja sih guys. Panggang atas bawah, suhu 18. Durasi 17 atau 18 gitu aja. Ini langsung mateng loh Hasilnya tuh cakep banget. Bener-bener tembem-tembem. Ini tuh asli bener-bener enak banget guys. Mulurnya tuh keren banget tuh. Dan nyoklat banget begini. Masukin ke mulut mungil tuh. Enak banget sumpah. Bener-bener menggoda banget. Ini sih wajib kalian bikin loh. Karena bener-bener seenak itu kopong. Oh ternyata kentang bisa dibikin kopong ya. Bikinnya begini ya, digoreng-goreng aja ya. Dan bisa kopong begitu. Bikin aja. Langsung siapin kentangnya aja Beli kentang sekalian yang jumbo-jumbo. Udah dikopet-kopet kulitnya, langsung dipotong-potong aja begini Nah sekira tipis seginilah. Lanjut kumpulkan aja di wadah. Tambahin garam, tambahin air, lalu direndam. Aku ngerendam sekitar 30 menit aja. Buang airnya lalu dibilas. Ditiriskan hingga jadi ngampleh seperti ini Taburkan aja dengan tepung maizena. Balur-balurkan sampai merata lalu digoreng. Pertama aku goreng pakai api kecil aja. Nah ini tuh digorengnya 2 kali Goreng pertama kita tiriskan dulu. Aku ngikutin video yang kayak tadi, digorengnya 2 kali guys. Nah aku goreng lagi dengan api kecil dulu. Kok nggak melembung-melembung, jadi aku gedein apinya. Tapi tetep tuh nggak melembung-melembung, kurang ajar. Ayo melembung, ayo melembung loh. Melembung loh, ayo melembung. Sialan banget nggak melembung. Dia pakai bahan apaan ya bisa melembung begitu ya? Giliran gua sampai gosong nggak melembung, kampret. Kan kentang itu gurih banget kalau melembung begitu. Itu bahannya pakai baking powder apa telur putih apa gitu nggak sih Sampai keringet gobios itu kentang nggak melembung. Halah, udahlah. Enak banget itu. Makanan apa itu? Bahannya jagung ya. Dipotong-potong segini. Oh,
pantesan bumbunya yang enak-enak. Menggoda tenggorokanku. Langsung bikin aja. Jagung yang udah dikopet-kopet lalu dipotong-potong begini aja. Jadi 1 dibelah jadi 4, well. Dicuci dulu sampai bersih lalu direbus. Ini aku ngerebusnya sekitar 15 menit aja. Nah, setelah udah matang begini kita ademkan. 6 siung bawang putih kita kepruk-kepruk aja. Dan keju kita parut-parut. Lanjut lelehkan margarin di teflon. Bawang putih yang udah halus tumis. Tambahkan 1 sendok tepung maizena. Susu full cream masuk. Tambahkan kaldu ayam, bubuk cabe, keju lembaran aku pakai 3 pieces. Dan keju yang udah diparut masuk juga. Jagung yang udah belah-belahan matang tadi kita masukin. Digodok aja sampai kuahnya meresap dan mengental. Nah, setelah udah meresap dan mengental kita angkat. Ini tuh aromanya bener-bener semerbak, lezat banget, well. Nah, guyur-guyurkan kuah keju yang udah mengental itu di atasnya. Ini list daftar makanan yang paling lezat lagi. Bener-bener menggoda ke tenggorokan, kerongkongan, lak-lakan sampai ke ubun-ubun. Dimasukin ke mulut mungil, ke gigit sampai menyentuh ke lidah tuh, guys. Gak bisa dibayangin lezatnya. Dan bener-bener ini namanya gogu mapang. Makanan yang lagi viral terbuat dari ubi ungu. Kemarin aku udah bikin tapi ambrol gagal, weh. Lumer banget kejunya. Aku langsung bikin lagi aja. Sebenarnya kemarin aku udah berhasil. Cuman pas diangkat tuh jadi ambrol gitu. Dan sekarang bikin lagi memakai adonan. Ini bahannya tepung tapioka, tepung ketan, tepung terigu, susu bubuk, garam sedikit, gula, kasih vanila bubuk sedikit karena ada telurnya. Nah, terus aku tambahin butter. Dicampur lagi dengan air hangat sedikit. Terus diaduk-aduk jadi adonan begini, well. Pokoknya sampai kalis gitu adonannya. Nah, ubi ungu udah matang, tambahin gula 1 sendok aja. Lalu kita becek-becek sampai hancur. Nah, kali ini aku pakai kejunya mozzarella, well. Cuci tangan lalu kita cetak-cetak. Pokoknya kita bikin bentuk kayak ubi persis gitu. Pertama mozzarella kita tutup dengan ubi, lalu lapisin lagi dengan adonan tepung, lalu ditumpuk lagi, dilapisin lagi dengan ubi ungu lagi. Nah, pokoknya bentukannya kayak gini lah. Nah, jadi dapatnya 2 guys sama yang kecil karena ubinya sedikit tadi. Lalu kita air fryer lagi biar crispy luarnya. Durasinya kita atur-atur aja dan kita pantau. Nah, ini udah matang, luarnya udah crispy, well. Kemarin tuh aku pakai keju quick melt. Hasilnya emang bagus banget. Cuman gitu guys, dalamnya kayak lembek gitu. Nah, ini karena pakai mozzarella jadi mulur begini, well. Jujur sih ya, adonan gogu mapangnya emang udah enak banget. Kalau pakai quick melt mungkin lebih enak lagi ya. Kemarin tuh harusnya didiemin aja sampai adem. Tapi ini udah banget, well. Apaan itu ya? Gorengan apaan itu ya? Oh, bawang bombay. Dibikin apaan itu? Oh, dibikin bakwan kayaknya. Oh iya, bener-bener bakwan, bikin aja. Udah siapin 2 bawang bombay. Lanjut diiris-iris begini aja, well. Diiris-iris kayak bentuk-bentuk gelang aja gitu, coy. Nah, udah begini. Tepung beras beberapa sendok aja. Kunyit bubuk, bawang putih bubuk, ketumbar bubuk, paprika bubuk, garam penyedap bubuk. Tambahkan air lalu aduk-aduk. Nah, kentalnya segini aja. Nah, masukin bawang bombay yang udah diiris-iris. Aduk-aduk sampai meresap adonannya. Kurang lebih seperti inilah. Lanjut di minyak yang panas kita goreng aja. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata. Kongsrang-kangsrang hingga berbentuk golden brown seperti ini, well. Matang lalu angkat. Dimasukin ke lidah mungil tuh bener-bener renyah banget rasanya. Apalagi dicocolin pakai saus begini tuh, guys. Bener-bener rasanya itu enak.